Ini kelompok terakhir, waktunya mudah-mudahan cukup ya sampai jam 12. Presentasinya tolong dihemat untuk 20 menit saja, tanya jawabnya dihemat untuk 10 menit saja. Seandainya pun molor ya nanti jam 12 lewat 10 menit saja maksimal. Atau sampai dimatiinnya itu ya, takutnya dimatiin itu Zoom-nya tuh. Ya sampai jam 12 lah. Kalau bisa maksimal lewatnya ya 5 menit saja. Oke, silakan. Silakan. Kelihatan Pak ini Sabun? Sudah kelihatan semuanya? Bapak Ibu? Kelihatan. Boleh kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih kesempatannya Bapak Nur Ahmad dan juga para Bapak Ibu semuanya. Ini kelompok terakhir, ini kelompok 12, yaitu mengenai citra dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Ini mohon maaf karena kami bertiga, dari Bapak Andi, kemudian saya sendiri, Pak Andiawan, saya sendiri, kemudian Ibu Maria Ulfah. Karena tadi kebetulan tadi pagi Bu Maria Ulfah ada berita duka, maka Bu Maria Ulfah untuk kesempatan ini tidak bisa membersamai kami seperti itu. Dan mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu untuk presentasi ini nanti akan saya sendiri sama Pak Andi Wawan ya untuk bisa menjelaskan memaparkannya. Citra dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Cakupannya nanti mengenai bagaimana citra Muhammadiyah, kemudian juga bagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah. Untuk presentasi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Awan terlebih dahulu. Kepada beliau saya persilakan. Silakan Pak Awan. Ya, terima kasih Mas Anang Mantopani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Cukup Pak, cukup dilanjutkan ya. Terima kasih Mbak Sri. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Anang Mantopani, saya akan menyampaikan dan menguraikan tentang citra Muhammadiyah. Jadi saya paparkan tentang hal tersebut. Jadi dengan melihat secara pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya dan memperhatikan faktor-faktor yang membelakangi berdirinya, kemudian motif, aspirasi dan cita-citanya, kita sangat sangat mudah untuk menilai dan melihat jelas bagaimana citra dari Muhammadiyah itu sendiri, dan itu melekat dan menjadi identitas, menjadi hakikat atau jati diri persyarikatan Muhammadiyah, dan yang sangat mudah kita amati dan kita lihat, dan siapapun akan mengenalnya sebagai ciri-ciri Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah Muhammadiyah merupakan gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga adalah Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau pembaharuan, purifikasi. Nah, ini kami jabarkan dalam 4 poin. Yang pertama adalah Muhammadiyah memelopori kebangkitan umat Islam Indonesia yang sebelumnya terjajah oleh bangsa asing, termasuk kebangkitan peran wanita melalui Aisyah. Dalam masa penjajahan dulu oleh pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong kebangkitan umat Islam untuk bisa terbebas dan terlepas dari penjajahan bangsa asing, sehingga kita bisa membangun, kita bisa mendorong berkembangnya umat Islam dan masyarakat yang lebih bermartabat. Jadi ini menjadi sebuah ciri dari Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya, Mas Anang, Muhammadiyah sebagai gerakan ini mendorong peningkatan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf dan sedekah, hibah dan amal soleh lainnya, sehingga memiliki kemampuan tinggi serta berakhlak mulia, memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan penelitian. Ini nanti akan dijabarkan oleh Mas Anang bahwa Muhammadiyah itu memiliki banyak aktivitas dan kegiatan yang mencakup semua lini kehidupan,
keseharian kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita melihat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang merupakan gerakan-gerakan pembaruan yang justru menjadi pola dan model yang banyak diadopsi oleh pihak-pihak yang lain. Ya, diantaranya berdirinya lembaga awal usaha seperti rumah sakit, kemudian lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, dan banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh kaum muslimin umat Islam yang bukan hanya untuk internal Muhammadiyah saja, tetapi manfaatnya mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat kita. Ya, siapapun bisa mengakses pendidikan Muhammadiyah, siapapun bisa mengakses fasilitas kesehatan Muhammadiyah, dan itu menjadi amal dan manfaat yang bukan hanya bermanfaat, ya, tetapi betul-betul mengakar, ya, dan sepertinya Indonesia tidak bisa terlepas dari peran Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya singkat-singkat saja karena waktu yang terbatas. Selanjutnya, Mas Anan, citra Muhammadiyah yang juga tampak dengan sangat jelas adalah dari sisi perekonomian dan kewirausahaan. Jadi Muhammadiyah mendorong perbaikan hidup yang berkualitas, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Dan ini memang betul-betul diambil perannya oleh Muhammadiyah bahwa masyarakat yang bermartabat, masyarakat berkualitas, itu harus diperbaiki kehidupannya, ya, agar bisa berkualitas. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Tadi sudah saya singgung tentang pendidikan, bahwa masyarakat ini juga perlu diperhatikan dari sisi kualitas kesehatan dan kesejahteraannya. Jadi ini ada dua sisi, terutama ekonomi dan kesehatan, merupakan faktor penentu bagaimana kita bisa menilai tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat itu. Kalau ekonominya bagus, maka dia bisa dikatakan sejahtera, ya, dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sisi kesehatan. Dan ini tidak dilepaskan untuk digarap oleh Muhammadiyah, bahkan dimaksimalkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang kesehatan dan aktivitas ekonomi yang banyak ditopang oleh gerakan-gerakan Muhammadiyah ini. Nah, selanjutnya untuk citra Muhammadiyah yaitu membangun sistem pendidikan Islam modern, namun tetap membentengi masuk Islam dari berbagai ancaman dari luar, serta memodernisasi kehidupan masyarakat sebagai agen social of change, kemudian mempelopori kemajuan perempuan Islam ke ruang publik. Nah, kita lihat bagaimana kualitas pendidikan Muhammadiyah, dan terakhir yang saya pahami bahwa Muhammadiyah juga sudah membuka universitas di Jiran di Malaysia, dan itu merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bahwa perubahan-perubahan ini juga merambah hingga ke luar negeri bahkan, ya, dan kemudian itu bisa memberi suatu hal yang positif bukan hanya di negara kita, tetapi juga merambah sampai ke negeri asing, ya, di luar negeri. Dan kita lihat bagaimana peran pendidikan itu dari semua tingkatan, mulai dari PAUD sampai dengan universitas, ya, universitas dengan level S2 dan S3 juga banyak mencetak dan melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan kita lihat bagaimana peran dari orang-orang penting di level pemerintah maupun tokoh-tokoh di bidang politik banyak lahir dari rahim Muhammadiyah, ya, dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi peran yang diberikan oleh Muhammadiyah ini memang sangat jelas dan sangat mudah kita nilai sebagai citra dari Muhammadiyah yang melahirkan banyak manfaat untuk kehidupan berbangsa dan negara kita. Nah, selanjutnya terkait dengan kiprah Muhammadiyah akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Mas Anang Matupani. Silakan, Mas, dilanjutkan. Terima kasih Pak Wawan. Kami lanjutkan mengenai kiprah Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah ini ada beberapa aspek, ya, yang bisa tertuju mengenai kiprah Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini sebagai sebuah perserikatan atau organisasi telah merumuskan pula visi misi yang jelas, ya, sehingga dapat melahirkan gerakan yang terukur dan terarah, ya, dari berbagai bidang, sehingga untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama itu
bisa terakomodir seperti itu. Kemudian sebuah gerakan dalam perjalanannya, ya, Muhammadiyah ini melaksanakan usaha dan kegiatannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini biasa disebut dengan kalau di Muhammadiyah amal usaha. Nah, untuk beberapa aspek ini, yang pertama saya jelaskan mengenai amal usaha, aspek ekonomi. Fitrah Muhammadiyah dari aspek ekonomi. Dalam Muhammadiyahan dalam aspek ekonomi, pembinaan ekonomi umat atau bisa dikatakan kepedulian ya, Muhammadiyah itu sudah sejak lama. Karena Muhammadiyah itu konsisten sejak dulu sebagai wirausahawan, reformis, bahkan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Jadi Muhammadiyah itu dengan adanya pembinaan, kemudian adanya penyusunan program-program yang didasarkan pada visi dan misinya. Salah satunya untuk ekonomi ini adalah Majelis Pembina Ekonomi yang membina ekonomi umat, dan ini ada 3 jalur ini. Yang pertama adalah mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah, BUMM, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan wadah kooperasi bagi anggota Muhammadiyah, ini untuk Muhammadiyah. Kemudian juga yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi yang menggabungkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Nah, dengan adanya pengembangan tersebut, jadi Muhammadiyah itu memiliki, bisa dikatakan aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Yang pertama mungkin asetnya itu adalah sumber daya manusianya, yaitu anggota Muhammadiyah. Entah itu sebagai utamanya mungkin sebagai produsen dari sektor ekonomi sendiri, ataupun sebagai konsumen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aset kelembagaan amal usaha tadi, yang saya sampaikan tadi, kelembagaan amal usaha yang didirikan. Seperti ini saya contohkan, ada universitas, kemudian ada sekolah, ada rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Ini sudah kompleks menurut saya kalau untuk kelembagaan amalnya. Kemudian yang ketiga adalah organisasi Muhammadiyah sendiri. Nah, jadi sudah jelaskan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Kelompok sebelah itu juga menjelaskan mengenai organisasi Muhammadiyah. Ini juga terdapat dari beberapa tingkatan, baik pusat, kemudian wilayah, kemudian daerah, cabang, dan ranting dan sebagainya. Jadi di dalam kitab Muhammadiyah sendiri, antara ekonomi, kemudian dari segala sisi ya, pendidikan, sosial, NKRI, maupun kewanitaan, maupun kesehatan, ini satu kesinambungan. Jadi tetap ada hubungannya, tetap ada hubungannya. Mungkin dari sisi ekonomi seperti itu. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu Muhammadiyah sebagai pendidikan, kita yang sebagai pendidikan. Di dalam pendidikan, mungkin Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan sudah cukup jelas juga. Di dalam lingkungan, di dalam masyarakat sendiri kita sudah mengetahui bahwa Muhammadiyah dalam bidang pendidikannya, tadi saya contohkan lah, dari sekian banyak amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, di bidang pendidikan lah yang cepat berkembang. Karena sejak awal berdirinya Muhammadiyah memang menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan bangsa. Salah satu faktor penyebab adanya amal usaha di bidang pendidikannya ialah karena adanya efisiensi lembaga pendidikan di Indonesia kala itu ya, memang dari awal. Kemudian untuk selanjutnya mengenai aspek sosial. Aspek sosial juga mungkin sudah jelas juga ya. Di dalam aspek sosial, Muhammadiyah ini menggunakan teologi dari Al-Ma'un, bahwa pemahaman teologi Al-Ma'un ini awalnya ya berasal dari setiap pengajian rutin dan subuh dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ini ada ceritanya emang. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan juga mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un juga, yang tadi saya jelaskan bahwa sampai ke teman-teman bahwa sampai muridnya itu bertanya, kenapa kok tafsirin surat Al-Ma'un sampai 3 bulan belum selesai mungkin dia.
Kemudian juga dipertanyakan pula kenapa Al-Ma'un ini lama untuk menjelaskannya, karena di sini memang tidak hanya secara teori tapi juga secara implementasi ataupun amaliyahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk gerakan sosial sendiri, jadi soal Ma'un memang disimpulkan secara umum gini, bahwa mengandung perintah. Yang dalam soal Ma'un sendiri mengandung perintah, kemudian pengabdian pada pada masyarakat, terutama anak yatim, kemudian mengabdian pada yang miskin, yang kurang tidak mampu, orang yang tidak mampu, mungkin tidak menunaikan orang yang tidak menunaikan sholat, tidak riak, dan tidak menolak kerjasama. Kemudian juga Muhammadiyah dalam gerakan pencerahan, yaitu memberi jawaban atas problem-problem ini kemanusiaan, seperti tadi kemiskinan, kebutuhan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan yang bercorak struktural dan struktural. Maka model gerakan kemanusiaannya ini mengacu pada teologi Al-Ma'un. Hingga apa? Revitalisasi gerakan sosial lebih menitik beratkan pada amal usaha Muhammadiyah pada bidang sosial, di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan mengembangkan lembaga amil zakat, infak dan sedekah, gerakan dan lain sebagainya. Jadi saling bersinambungan. Kemudian selanjutnya mengenai dalam aspek NKRI, tentang kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Nah, untuk Muhammadiyah dalam menjalankan peranannya kepada negara mengacu pada kitab Denpasar ini, mengutipnya Denpasar tahun 2002, yaitu kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk terwujudnya baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun ini dalam artinya sendiri dalam istilah Indonesia didefinisikan sebagai negeri yang baik yang diampuni Tuhan, atau dalam pasal Jawa itu sebagai gemah ripah loh jinawi. Kemudian Muhammadiyah memilih perjuangan dan kehidupan bangsa dan negara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, tidak melalui politik yang praktis tentunya, seperti kemarin sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga peran Muhammadiyah dalam menegaskan NKRI sangat jelas, bahwa terlihat terutama pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadi Kusumo di tahun sekitar 42 sampai 53, baik peran para pimpinan Muhammadiyah dan banyak terlibat dalam perjuangan maupun pemikiran. Contohnya ya sangat banyak sekali ya, karena mereka termasuk tokoh-tokoh ada seperti ada Kartini, kemudian terutama tokoh-pelopornya adalah Ahmad Dahlan, kemudian Nyakti dan lain sebagainya, itu merupakan tokoh-tokoh yang pimpinan Muhammadiyah yang juga banyak terlibat dalam perjuangan, terutama upaya-upaya kemerdekaan. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan tadi dijelaskan secara detail, secara menyeluruh, secara komprehensif ya oleh kelompok dari 10 atau kelompok 10 nggak salah. Ya memang kalau dilihat dari Kiai Ahmad sendiri ini memang memberdayakan perempuan dalam ya memang tidak dipungkiri lah, karena kolonialisme Belanda yang berlangsung selama beberapa abad itu memang memberikan dampak yang sangat signifikan sekali bagi kemajuan Islam di Indonesia. Jadi melihat diskriminasi yang terberlaku oleh kaum perempuan, di Ahmad Dahlan itu dulu merasa tergerak hatinya untuk melakukan usaha-usaha mengangkat harkat martabat perempuan yang dulu perkumpulan perempuan yang bernama tadi tulisan setel ya, Sopo Trisno. Kemudian ada perubahan ya, dan kegiatan bidang sosial seperti penyandang yatim piatu. Kemudian pergerakan itu dirubah menjadi Sopo Trisno menjadi tadi Aisyah yang menjadi bagian dari Muhammadiyah. Kemudian dengan adanya dirinya Aisyah menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini memiliki membuka jalan baru gerakan kemajuan bagi kaum perempuan yang mungkin notabene agak terbelakang ya, memang tadi adanya kolonialisme. Ada lebih Islam yang lebih berkemajuan. Kemudian untuk selanjutnya ilmu kesehatan. Dalam kesehatan juga sudah jelas ya, di dalam
kiprahnya Muhammadiyah dalam aspek kesehatan ini sudah memiliki corak yang tidak asing lagi bagi seluruh orang di Indonesia malah, bahwa apalagi nama-nama rumah sakitnya sudah jelas. Ada Wastabi, rumah sakit lain. Ini memang memberikan sudah memiliki kejelasan tersendiri bahwa kiprah Muhammadiyah itu sangat jelas di dalam kesehatan. Jadi buktikan adanya rumah sakit seperti itu. Mungkin dari kiprah Muhammadiyah baik dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kemudian negara, kebangsaan, kemanitaan, kemudian kesehatan ini menurut saya memang sudah kompleks ya, dari kiprah Muhammadiyah sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Pak Wawan untuk melanjutkan mengenai dakwah Muhammadiyah. Silakan Pak Wawan. Ya, baik, saya akan kembali. Terima kasih Mas Anang. Terkait dengan kegiatan atau aktivitas dakwah Muhammadiyah, ini sudah disampaikan oleh teman-teman dalam paparan-paparan sebelumnya. Ya, hampir semuanya telah menyinggung kegiatan aktivitas dakwah Muhammadiyah ini, yaitu fokus kepada dua hal sebenarnya ya. Tapi titik beratnya adalah mengenai dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, dan ditujukan kepada dua bidang. Jadi untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi pada dua golongan. Ya, yang pertama adalah yang sifatnya pembaruan atau tajdid, yang mengembalikan pada ajaran Islam yang asli dan murni. Kemudian juga kepada yang non-Islam atau belum Islam, yang sifatnya seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Nah, sebagai gerakan dakwah, ya ini merupakan ciri Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan dakwahnya, muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat, tidak terpisahkan sebagai jati diri Muhammadiyah. Dan pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, juga bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, dari khususnya dalam surah Al-Imran ayat 104 ya. Itu disebutkan Muhammadiyah meletakkan khitah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu menyeru atau mengajak Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat hidup masyarakat banyak. Ya, dan seperti tadi berbagai lembaga, banyak ragam lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Dan ini merupakan manifestasi dari dakwah Islam. Dan semua usaha didirikan dengan tujuan sebagai niat ya, untuk dijadikan sarana atau wasilah dakwah Islamiyah. Nah, dalam mencapai hal tersebut juga tentu menjadi seruan bagi umat non-Islam, bahwa dia ajaran bahwa dengan melihat hal-hal positif dalam dunia Islam, maka ini juga menjadi ajakan ya pada umat lain agar bisa mendapatkan pencerahan ya tentang kebaikan-kebaikan ajaran Islam, dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk bisa juga memeluk agama Islam. Selanjutnya di dakwah Muhammadiyah ya, dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat ya, bersifat kebaikan, bimbingan, dan peringatan. Semua ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan sifat-sifat pembaruan tadi dalam dakwah Muhammadiyah ini tidak sebatas pada pengertian untuk memurnikan ajaran agama Islam dari berbagai hal-hal yang mungkin banyak merusak ya, apalagi tadi sempat kami singgung bahwa Muhammadiyah berusaha membentengi umat dari pengaruh-pengaruh buruk, budaya-budaya barat dan sebagainya. Nah, sifat pembaruan itu adalah mengokohkan bagaimana metode atau wasilah yang kita gunakan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Islam itu. Sebagai contoh yang pernah disampaikan dalam media ini, salah satu misalnya bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mencetuskan pola pengumpulan dan penyaluran
infak, sedekah, dan zakat. Yang sebelumnya mungkin diserahkan hanya kepada kiai, kepada pemuka agama atau kepada ulama. Nah, kemudian Muhammadiyah mendirikan semacam lembaga sebagai bentuk sebagai tempat pengumpulan, penampungan, kemudian menyalurkannya dengan lebih adil kepada masyarakat, bukan lagi dengan pola yang lama. Salah satu dan menjadi acuan banyak pihak ya, ormas-ormas lain, gerakan-gerakan lain yang banyak belajar dari pola-pola yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Dan reformasi ya, atau kita sebut sebagai purifikasi ya, ini hanya sebenarnya untuk memurnikan saja, bukan sebagai pembaruan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang murni, tetapi sebagai wasilah dan metode yang memperkuat ajaran Islam itu sendiri. Ya. Demikian untuk dakwah, dan akan dilanjutkan oleh Mas Anang dalam penjelasan gerakan Muhammadiyah. Terima kasih Awan. Selanjutnya mungkin lebih singkat lagi untuk gerakan dakwah. Pertama, ingin beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Muhammadiyah itu memang mengokohkan ya, langsung mengedepankan beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan umatnya. Umat ini utamanya ya tetap umat Islam. Kemudian kedua adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamnya. Nah, ini sifat Muhammadiyah ini adalah apa ya, inklusif atau terbuka. Di Muhammadiyah terbuka bagi siapa saja yang ingin memperjuangkan agama Islam terhadap kelompok lain. Jadi Muhammadiyah ini tidak memandangnya sebagai kelompok sesat ataupun kelompok-kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan patut terapkan di Indonesia. Kemudian dakwah Muhammadiyah ini cenderung menyejukkan, tidak menyalahkan kelompok lain. Jadi memang saling ada toleransi terhadap afiliasi yang lain. Seperti itu. Kemudian ketika lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Di lapang dada ini juga termasuk dalam toleransi tadi, adalah keharusan bagi siapapun yang hidup dalam masyarakat. Jadi apabila hidup dalam masyarakat ini toleransi, ini yang majemuk ya, seperti masyarakat Indonesia kayak gini. Namun bagaimanapun dalam berlapang dada tetap tidak boleh kehilangan yang namanya identitas sebagai warga Muhammadiyah yang harus tetap memegang teguh ajarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ini juga Muhammadiyah bukan sekedar organisasi biasa, tapi organisasi yang bersifat keagamaan yang memperjuangkan tujuan Islam yang bersifat ukhrawi dan duniawi sekaligus. Sehingga Muhammadiyah ini berjuang untuk kepentingan masyarakat. Perjuangan Muhammadiyah tidak melulu pada jalur satu sisi, jadi memang semuanya, jadi keseluruhan. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti dalam kiprah Muhammadiyah. Kemudian mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dasar, dan fatwa negara yang sah. Nah ini, Muhammadiyah itu berbeda dengan HTI. Kemudian HTI ini kan yang memang mengharamkan sistem demokrasi yang menyerukan untuk membangun khilafah. Dan Muhammadiyah juga berbeda dengan MII, kemudian yang menyebarkan ajaran dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Ini Muhammadiyah juga berbeda dengan FPI yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan kekerasan. Seperti itu. Jadi memang Muhammadiyah ini sudah berkonsep ya seperti ini, sehingga mengindahkan segala hukum, ya, undang-undang, peraturan dasar, dan secara. Mohon diperhatikan waktunya sudah ini ya. Ini slide-nya nggak nambah-nambah dari tadi. Oh, terakhir ini Pak. Untuk gerakan dakwah terakhir dalam amar ma'ruf. Masa Anda cuma buat slide 3 slide? Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan kita menjadi contoh teladan yang baik. Ini Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya di bidang keagamaan, jadi keseluruhan tadi, jadi sosial, pendidikan, budaya, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kapanpun dan dimanapun Muhammadiyah itu harus selalu aktif dalam perkembangan masyarakat. Sebab tanpa begitu Muhammadiyah akan kehilangan peran dan akan ketinggalan oleh sejarahnya. Kemudian yang ke-8 adalah bersama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.
Nah, di sini dalam menyiarkan Islam, mengamalkan dan membela kepentingan Islam bukan hanya tugas Muhammadiyah, tetapi juga tugas semua umat Islam, semua afiliasi. Dan itu Muhammadiyah selalu berupaya menjalin kerjasama dengan semua golongan umat Islam, baik NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, untuk mengulangi hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan, perlu diluruskan, baik itu ekonomi, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya adalah membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain untuk memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Taala. Di negara Indonesia ini adalah memiliki semua warga negaranya, termasuk warga Muhammadiyah. Satu keharusan jalannya kerjasama di antara semua unsur pemilik negara. Kemudian bersifat adil, terakhir sifat adil korektif dalam dan di luar dengan bijaksana. Jadi sifat adil korektif ini Muhammadiyah tidak senang melihat sesuatu yang suaranya tidak ada ya. Mengubahnya dengan yang lebih tepat, dengan lebih baik. Jadi Muhammadiyah tidak senang melihat sesuatu yang tidak semestinya dan ingin mengubahnya dengan yang lebih tepat dan mungkin yang kami sampaikan kemudian apabila mengenai pertanyaan, kemudian ada yang masih mengganjal di bapak atau ibu-ibu, teman semuanya bisa. Terima kasih. Silakan kalau mau ada yang dipertanyakan. Masih kecil juga budaya. Iya. Dengan teman-teman kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya ataupun menanggapi dari apa yang telah kami sampaikan dari saya bikin Pak Wawan tadi, silakan. Dengan harga dia 1 parsel, saya bisa dapat 3 parsel. Iya. 150. Bagus lagi. 200.000 dapat 3 parsel. Apa mungkin sudah jelas ya? Kecil. Mungkin Ya, coba Anda makalahnya itu Anda PPT-nya bikin sendiri atau Anda minjem dari orang itu. Pertama hanya 3 berapa slide tadi itu. Terus isinya ada itu 12. Yeah. Isinya kok yang gerakan Muhammadiyah itu isinya bukan ini, isinya apa? Soal mukodimah anggaran dasar itu isinya. Oke, ya sudah waktunya sudah jam 12:05. Ini sudah dikasih halo-halo dari Pasca. Mau berhenti Zoom-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan, tolong nanti disampaikan di grup WA saja ya. Jadi nanti pemakalah untuk kelompok kami bisa menjawabnya di grup WA saja. Oke. Baik. Sudah mepet ini ya. Izin. Enggak Pak. Pak sebelumnya izin Pak untuk mungkin ada kisi-kisi buat UTS. Apakah UTS itu pakai makalah aja yang kemarin Bapak tugaskan? Nanti ada ujiannya. Makalah itu tambahan, makalah itu tambahan, maksudnya itu kalau ujian itu ya individu juga. Nah kalau yang PPT ini kan berkelompok. Ya nanti kisi-kisinya nyusul lah, nanti dikasih di grup aja ya. Oke siap Pak. Oke, baik. Makasih banyak Pak ya. Baik, tutup kelompoknya. Terima kasih Pak Nur. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari awal dari kelompok 1 sampai kelompok 12 puncaknya. Jadi pungkasannya. Yang lebihnya mungkin saya mohon maaf ya, dari kami kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang dari penyampaian ataupun tingkah laku dari kami kurang berkenan. Mulai tunduk siapa ini? Ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Alhamdulillah ya bermanfaat. Alhamdulillah. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada semua kelompok yang bertugas dari kelompok 1 sampai 12. Kita Nuri di mobil tak dosen nih. Dosen ini mobil nyetir biang. Ya. Ya, mau ikut jalan-jalan Pak Nur. Pak Nur mau ke kampus karena ada bimbingan. Bu Eni.
Mahasiswa mau bimbingan offline, jadi Pak Nur harus ke kampus. Ini dalam perjalanan menuju kampus ini. Oke, baik. Terima kasih kepada semua Anda ya. Terima kasih atas kerjasama belajar, dan apa yang kita pelajari itu baru sedikit, belum mendalam. Maksudnya dalami sendiri, bahan-bahannya, buku-bukunya sudah Pak Nur sempat sampaikan, nanti dibaca lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan, bukan sekedar teorinya begini, tapi bagaimana kita mengamalkan Islam secara baik dalam kehidupan. Dengan perspektif Islam yang berkemajuan. Itu istilah saja. Sesungguhnya itu hanya istilah. Islam ya Islam, sebenarnya nggak ada istilah Islam ini, Islam itu, nggak ada. Islam ya Islam. Tetapi maksudnya Islam yang tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai agama peradaban, agama tamat dunia. Nah, karena itu Muhammadiyah memberikan dasar-dasar sebagai dasar-dasar untuk bagaimana memahami Islam yang baik, yang proporsional, yang murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Nah, Islam yang tajrid dan tajdid itulah yang insya Allah itu sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti tolong diingatkan bahwa ada ujian ya, minggu depan ujian tertulis, mungkin ada beberapa soal yang Pak Nur kirimkan, soalnya esai, lalu makalahnya yang pribadi itu dibuat, sama tugas kelompok ini yang PPT ini nanti Pak Nur masukkan ke dalam salah satu aspek penilaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai ketemu pada kesempatan yang lain lagi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh melalui grup WA, nanti kita diskusi, ngobrol-ngobrol di situ ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ketua Kelompok, Mbak Sri, dan semua anggota kelas ini. Ya. Tidak menyebutkan satu-satu. Sama-sama Pak. Dengan kelompok ini banyak diskusinya, banyak wacananya, banyak juga perdebatannya, tetapi perdebatan itu dalam rangka mengayakan pemahaman kita. Terima kasih. Soal open book kan Pak? Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai minggu depan. Sekian. Nggak ada yang mau disampaikan sebelum berakhir untuk menjelang UTS? Tuh Mbak Sri, itu kemarin Pak Nur bilangnya makalahnya dikirim pakai makalah jadi diktat. Ya. Apa nggak cukup lewat pakai PPT aja? Dan saya lihat di student ID itu di masing-masing bisa di-download tugasnya kan. Mau ditanyakan. Ya, perlu hard copy atau cukup copy aja? Apa kita minta tambahan waktu aja untuk makalah? Kalau saya kira pertama itu kita tidak akan ada ujian tertulis. Jadi saya kira cukup dengan makalah aja UTS-nya. Tapi ternyata 80. Ya, dibantu dipastikan aja sama Pak Nur. Ya, tak bayar tadi 90. Jadi tetap kita ada ujian tertulis. Udah. Kalau di bagaimana? Itu soal nanti usul aja, itu ujiannya open book aja, jangan close book. Kan nggak kelihatan juga Pak, open book mah kalau lewat Zoom ujiannya mau open book mau open komputer juga bebas. Masalahnya kita nyiapin aja. Kalau menurut saya nih, itu materinya semua belum dikirim ya dari kelompok-kelompok ya, Mbak Sri? Iya, belum. Nanti saya share di grup. Tadi kan saya sudah mintain untuk ada kisi-kisi. Insya Allah nanti sebelum UTS kan, nanti saya mintain ke Pak Nur untuk kisi-kisinya. Jadi nanti banyak ini aja yang udah selesai dikirim ke grup satunya. Nanti pastor kan kelar. Enggak Pak. Mbak Sri mau izin. Biar bareng-bareng ya Pak Muzakir ya. Nanti di masing-masing ya, jangan pakai bahasa sama. Nanti bahasanya di masing-masing jangan sama. Ya gimana Mbak? Gimana? Saya mau nanya, mungkin kemarin terlewat untuk format tugas itu seperti apa Mbak? Adakah format tertentu? Ya, untuk makalah itu banyaknya 10 sampai 20 lembar lah, 15-nya. Bolehlah 15 lembar katanya kan. Itu isinya seperti kayak untuk jurnal gitu, Mbak. Jadi 10 lembar itu. Ya. Standar, kalau yang saya tanggap
Standar tulisan Standar ilmiah. jurnal. Standar Ya, ilmiah. karya ilmiah. Karya Standar ilmiah. tulisannya karya ilmiah, cuman maksudnya tidak perlu tebal. Jadi ya cukuplah 10, kalau kata Pak Nur sih 1 sampai 10 lembar atau sampai 15 lembar. Itu bisa. Redaksi nolnya seperti biasa aja, Mbak. Ya, Cuma ya. pastikan tadi ya soft copy apa hard copy ya Mbak Sri ya. Kalau yang saya terima kasih, kemarin Mbak. harus hard copy, dijilid, Kalau- dikirim ke ya. kampus. Ya, nanti kita pastikan lagi. Kalau kemarin Pak Nur itu kan sempat bilang katanya agar bisa dikirim ya. Cuman kayaknya agak apa ya? Kayaknya mungkin lebih ke soft copy-nya aja kayaknya. Sulit lah, kasihan ngirimnya yang jauh-jauh yang dari Iya. Kalimantan. Kalau saya mah Iya, Jakarta. itu makanya. Nah, itu. Kayaknya nanti saya usulkan untuk pengiriman by soft copy. Iya. Terus untuk masih keberatan nggak? Atau kita minta waktu lebih sedikit untuk pembuatan makalah? Atau cukup aja mungkin pas nanti? Itulah. Pas 1 minggu ke depan. Masih ada waktu 1 minggu ya, bisa 1 minggu bisa ya teman-teman untuk bikin makalah 1 minggu ke depan. Bisa. Bisa lah ya. Iya. Iya. Ya, makasih pamit ya. Ya, oke siap. Makasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak. Ya, selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk nanti Mbak Ketua. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih sama-sama. Waalaikumsalam.